Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Tanalestari dengan NIM 1903211000050. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simptomatik di mana untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu simptomatik. Simptomatik adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang terkena penyakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat dari serangan penyebab penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama yaitu gejala nekrotik, disebabkan karena kerusakan pada bagian sel. Yang kedua yaitu gejala hipoplastis, disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Dan yang ketiga yaitu gejala hiperplastis, disebabkan karena pertumbuhan sel yang secara berlebihan. Kemudian di dalam gejala nekrotik terdapat beberapa gejala, diantaranya yaitu nekrose. Nekrose yaitu matinya sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Untuk gejala yang selanjutnya ada gejala kloros, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya berwarna hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Mozaik merupakan kloros yang tidak teratur atau bagian yang klorofilnya tidak terbentuk, maka terjadi gambaran mozaik dengan corak tertentu. Gejala yang selanjutnya yaitu gejala perforasi. Adalah nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk suatu lubang-lubang. Gejala yang selanjutnya yaitu gejala kanker, adalah matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian yang berkayu, misalnya bagian kulit, batang, cabang, atau akar yang bersifat setempat. Untuk gejala yang selanjutnya ada gejala eksudasi atau pendarahan, adalah keluarnya substansi tertentu dari bagian tumbuhan karena serangan suatu penyebab penyakit. Yang terakhir ada gejala busuk atau rutting, di mana gejala nekrose yang biasa dipakai untuk bagian-bagian tumbuhan yang tebal seperti buah, batang, akar, atau umbi. Gejala busuk disebabkan oleh berbagai patogen yang dibedakan menjadi busuk basah dan juga busuk kering. Berikut ini contoh penyakit pada tanaman cabai. Ini adalah contoh tanaman cabai yang terkena penyakit nekrose. Nekrose yaitu matinya sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk percak-percak berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Penyakit ini disebabkan oleh jamur atau cendawan Sesosspora sp, di mana gejala tersebut berupa percak-percak bulat, kecil, dan klorosis atau keadaan jaringan tumbuhan, khususnya pada daun yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil. Bercak dapat meluas, pusatnya berwarna pucat sampai putih dengan tepu yang lebih tua warnanya. Bercak-bercak yang tua dapat berlubang. Apabila daun terdapat banyak bercak, daun cepat menguning dan gugur, atau langsung gugur tanpa menguning lebih dahulu. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai simptomatik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jelasnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.